mau dipotong aja untuk bakar-bakar apa ya. Ini kambingnya ya untuk persiapan. Udah ada kambingnya ada. Tinggal nunggu berita si Roy Suryo keparat itu masuk penjara apa enggak itu baru kita potong kambing ya. Tuh udah ada. Oke. Memang baru berani mengumumkan acara itu pada hari Sabtu setelah saya landing. Brosur semua flyer sudah disiapkan, tetapi memang belum berani memutuskan karena ya. Lucu tapi nyata, sejak kabar Roy Suryo dan kawan-kawan resmi jadi tersangka, ada di negeri ini. Itulah Indonesia sederhana, tapi tahu kapan harus bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya orang yang selama ini memfitnah, menjelek-jelekan nama Bapak Jokowi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka juga. Alhamdulillah, saya yakin seluruh rakyat Indonesia ini bangga sekali. Karena Roy Suryo CS ini kan nggak punya pekerjaan ya, nggak punya kerjaan selain memfitnah, menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Sudah saya bilang, sudah banyak orang bilang, orang baik itu jangan dilawan, orang baik itu dilindungi malaikat. Jangan pernah melawan orang baik. Paham kamu Roy Suryo CS? Selamat datang di Hotel Borneo, selamat datang di Jeruji Besi. Roy Suryo CS beserta gerombol-gerombolannya dan para sengkuni-sengkuni yang lain. Selamat ya, kalian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jangan lupa nanti kalau Anda Roy Suryo CS beserta gerombolannya, ya kalian nanti kalau sudah di penjara jangan lupa sholat tobat biar dosa-dosa kalian itu diampuni sama Yang Maha Kuasa. Ya, ingat, sholat tobat. Pokoknya kalian sholat tobat nanti kalau sudah di penjara. Biar kalian itu diampuni. Karena dosa kalian itu, kalau menurut saya itu sudah sangat banyak sekali. Karena kerjaan kalian itu kayaknya tidak punya kerjaan. Selain memfitnah, selain menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu orang baik. Ingat, orang baik itu dilindungi malaikat. Jangan pernah melawan orang baik. Paham kamu Roy Suryo CS beserta gerombolannya dan para sengkuni-sengkuni yang lain. Tobat, tobat, tobat. Hari ini adalah hari bahagia. Saya sangat senang ya karena akhirnya Polda Metro Jaya telah menentukan status tersangka bagi Roy CS. Hari yang sangat bahagia untuk kita masyarakat Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi kegaduhan. Saya mohon mudah-mudahan Polda Metro Jaya langsung melakukan penahanan karena mereka agak licik. Jangan sampai nanti gaya-gaya mereka untuk lagi masih menyebar isu-isu yang tidak benar di luar. Dan juga seluruh rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih Pak Jenderal Asep Edi, Bapak Kapolda Metro Jaya telah menetapkan Roy Panci CS sebagai tersangka. Ada 8 orang. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya Roy Suryo jadi tersangka atas dugaan fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami Pro Gibran akan mengawal masalah ini. Terima kasih Pak Kapolda, bravo Polri. Terima kasih Pak Listio Sigit Prabowo. Terima kasih, memang Polri is the best. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak Bapak Kapolda Metro Jaya. Terima kasih Pak Asep, Bapak is the best. Bapak calon Kapolri masa yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih Pak Kapolda. Aduh, akhirnya saya puas. Puas Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka. Terima kasih. Dan kami Pro Gibran akan terus mengawal seluruh prosesnya. Dan kami akan jaga Polri dari antek-antek tikus-tikus ya yang selalu menghina Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bravo, Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya
Roy Suryo, Mas Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, Bang Rismon, ya, dan lain-lain akhirnya ditetapkan juga menjadi tersangka. Oke, saya nggak panjang lebar. Intinya begini. Jadi ternyata walaupun ganti presiden, walaupun sudah ganti rezim, ternyata sama saja. Ya. Hukum benar-benar belum ditegakkan. Hukum benar-benar masih menjadi alat kekuasaan. Sudah ganti presiden, sudah ganti rezim. Mengerikan benar-benar nasib bangsaku ini. Pertama, tadi saya sempat baca berita ya bahwa Polda Metro ya menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli dan sah. Oke. Padahal ijazah itu bisa asli dan bisa sah itu pengadilan yang memutuskan, bukan polisi. Jadi pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi terbukti sah dan asli. Tok, tok, tok. Nah, itu berkekuatan hukum. Itu poin pertama. Poin kedua, ijazah ini, isu ijazah palsu ini sudah banyak makan korban. Banyak makan korban. Baik kriminalisasinya, ya baik, ya contohnya saya lah. Ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah cerita orang lain. Saya di penjara 4 tahun, dituntut 10 tahun sama jaksanya, divonis 6 tahun, di tingkat banding berkurang 2 tahun, tinggal 4 tahun, hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Itu kok ada kabel di depan kamera, nak? Ini dilihat dari sini. Coba. Polda Metro Jaya akhirnya bergerak. 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Termasuk nama besar seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Egy Sujana. Apa yang sebenarnya terjadi? Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait klaim ijazah palsu Presiden Jokowi. Nama termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa atau Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Rismon Hasiholan Sianipar, dan 5 lainnya. Polisi menyebut sudah memeriksa sekitar 120 saksi dan 22 ahli, serta menyita dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menunjukkan ijazah Jokowi adalah sah. Klaster tersangka dibagi dalam 2. Klaster pertama ditangani dengan pasal pencemaran nama baik, sedangkan klaster kedua dengan pasal manipulasi data dan penyebaran informasi menyesatkan via UU ITE. Roy Suryo mengatakan saat dikonfirmasi, status tersangka itu masih harus kita hormati. Sikap saya, senyum aja. Dr. Tifa pun menyatakan kesiapan lahir batin dan menyerahkan proses hukum pada kuasa hukumnya. Kasus ini bukan hanya soal satu ijazah, melainkan soal integritas, ruang kritik, kebebasan berekspresi, dan batas diri dalam menyebarkan tudingan terhadap pejabat publik. Publik pun mulai bertanya, siapa yang benar, siapa yang salah, dan bagaimana standar kebenarannya. Penetapan tersangka ini menjadi titik balik baru dalam narasi publik tentang pemeriksaan dokumen, fitnah, dan presidensial. Menurut kamu, apakah langkah ini menunjukkan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, atau justru pemerasan politik terselubung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau ada seseorang yang memiliki dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat. Seperti biasa, sedikit-sedikit teriak kriminalisasi. Sepertinya Bung Roy Suryo ini perlu mempelajari definisi dari kata kriminalisasi. Yang mana kita semua tahu tindakan kriminalisasi itu adalah tindakan mempidanakan seseorang yang ketika mereka melakukan hal yang sebelumnya legal tapi tiba-tiba menjadi ilegal karena suatu kepentingan. Padahal tidak itu yang terjadi. Jadi sederhananya kriminalisasi itu adalah
mempidanakan seseorang tanpa dasar yang jelas. Seperti itu ya kawan-kawan. Tidak ada yang melarang seseorang untuk melakukan penelitian. Ya, pada saat ini status Roy CS sudah naik ke tersangka, yang artinya sudah naik ke tahap penyidikan. Dan berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro yang mana menjelaskan adanya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Roy CS, dan saya kira ini pasalnya berlapis ya kawan-kawan. Pasalnya berlapis karena juga masuk penghinaan, ujaran kebencian, dan juga ada masuk pasal manipulasi data. Nah, yang harus kita ketahui di sini ya kawan-kawan, sesungguhnya akar dari masalah kasus ini bukanlah ijazah dari Pak Joko Widodo, namun dari cara Roy CS ini meneliti ijazah tersebut dan tingkah lakunya yang sudah memang ada diatur oleh hukum positif. Yang pertama, Roy CS selalu menghina Pak Joko Widodo, mulai dari we walk the talk, mulai dari perwayangan, dan sampai bagaimana caranya seseorang yang sedang meneliti ijazah tiba-tiba pergi ke kuburan orang tuanya Pak Joko Widodo, dan setibanya di kuburan pun mereka pun juga kembali mengolok-olok Pak Joko Widodo dan beserta keluarganya, kan seperti itu. Bukankah kemudian ini langkah yang sangat baik ketika status mereka menjadi tersangka? Toh Pak Jokowi pernah menjanjikan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya ketika persidangan. Jadi mari kita doakan agar persidangannya segera dilakukan dan lancar, agar semua rakyat Indonesia bisa melihat ijazah Pak Joko Widodo. Kendati pun sudah di tahap tersangka, teman-teman juga harus menghargai prinsip dari hukum ya. Di dalam hukum itu ada yang namanya presumption of innocence, yang mana ada azas praduga tidak bersalah. Jadi mari kita stay tune, kita sama-sama mencari keadilan, kita tetap memperhatikan jalannya kasus ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang menjadi akar masalah bukanlah ijazahnya, tapi perilaku mereka yang mereka lakukan ketika meneliti ijazah ini. Dan tidak ada larangan di negara ini untuk melakukan penelitian. Namun terlepas dari itu memang tetap diperlukan itikat baik dari peneliti. Inilah 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Nih. Nih. Nah, kalian tim mana nih? Tim Roy Suryo dan kawan-kawan atau tim Pak Jokowi? Kalian mendukung Pak Roy Suryo dan kawan-kawan untuk membuktikan ijazah asli Pak Jokowi, atau tim Pak Jokowi yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli? Ayo kita lihat nih, siapa yang dukung Pak Jokowi, siapa yang dukung Pak Roy Suryo. Komen ya, kalau saya dukung siapa sih ya. Sebagai rakyat sih tentunya saya hanya ingin tahu kebenarannya. Ketika Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mencari kebenaran dari keaslian ijazah Pak Jokowi, tentunya dari pihak Pak Jokowi juga harus menunjukkan dong ijazahnya asli. Jadi biar masyarakat itu paham tudingan-tudingan yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu dibuktikan. Ini loh ijazahku asli, aku benar-benar kuliah, aku sekolah, begitu ditunjukkan. Biar masyarakat tahu, oh berarti yang melakukan kesalahan, yang ini, begitu. Masyarakat hanya ingin tahu kebenarannya. Ya mudah-mudahan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menemukan jalan kebenarannya. Ya siapapun yang benar ya harus diperjuangkan, siapapun yang salah harus dihukum sesuai dengan undang-undang seperti itu. Mudah-mudahan ijazah aslinya Pak Jokowi ketemu dimanapun itu, di goa, di gorong-gorong, di gunung, di IKN, di WUS, dimanapun. Semoga ijazah Pak Jokowi ketemu dan bisa ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia.